A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Saksikan terus tayangan-tayangan video Kitruno Pamungkas. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain juga bisa menonton, dan akhirnya video yang ditayangkan di channel Kitruno Pamungkas ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Setiap hari kita bekerja keras, berangkat pagi, pulang sore, dan malamnya kita harus berpikir apa yang akan kita lakukan esok paginya lagi supaya kita bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Itulah hidup, itulah kehidupan. Jadi di dalam 1 tahun kita terus seperti itu, melakukan hal-hal rutinitas yang seperti itu. Namun tanpa kontinuitas tentunya kita tidak akan bisa mendapatkan hasil. Dan bila yang kita jalankan ini secara kontinus, maka saya yakin hasilnya akan sangat luar biasa. Nah, biasanya seseorang kalau menjalankan suatu pekerjaan secara kontinu itu dia akan malas, dia nggak sabar. Maka dari itu tidak banyak orang yang sukses, tidak banyak orang yang berjaya, tidak banyak orang yang kaya raya. Ya, karena apa? Karena orangnya nggak mau sabar, nggak mau telaten. Nah, ketidaksabaran ini justru menjadikan kita mengarah ke hal-hal yang sulit. Ya teman-teman, nah, ini adalah kegagalan. Kegagalan yang pertama itu orangnya nggak sabar, mau cepat kaya tanpa melalui tingkatan-tingkatan yang ada, ini akan sulit. Nah, jadi yang harus kita lakukan supaya kita itu menjadi orang yang sukses, ya orang yang berjaya apa? Yaitu tadi, kita harus menjalankan kontinuitas. Nah, jadi kita jalankan pekerjaan ini secara kontinu, setiap hari. Kalau dulu orang bilang kayak ini, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, ada yang bilang juga sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Ini nyata, ini fakta. Jadi berkat ketelatenan, kesabaran terus-menerus, ya, akhirnya apa? Usaha kita ini akan berjalan dengan baik. Teman-teman bayangkan, kalau dulu usaha jualan gorengan misalnya, ini cuma diketawain, sepele. Tapi kalau kita jalankan jualan gorengan secara kontinu, rasanya itu enak dan terus dipertahankan. Nah, ini akan membuahkan hasil yang luar biasa. Nah, yang penting apa? Yang penting yaitu manajemen keuangan itu harus benar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 4 zodiak yang boros, dia sering kehabisan uang. Kenapa 4 zodiak ini? Dan 4 zodiak ini harus betul-betul nyimak. Yang saya sampaikan ini nanti harus dirubah pola Anda, ya. Yang pertama adalah Aquarius. Aquarius ini ya itu tadi, seleranya kan tinggi. Aquarius ini tidak mau berpikir kalau membeli barang-barang mewah khususnya. Ini dia tidak mau berpikir. Akhirnya apa? Akhirnya belum sampai akhir bulan uang dia sudah
habis dan bingung. Nah, ini untuk Aquarius, setelah nonton video ini Anda harus evaluasi diri, bener nggak nih yang disampaikan oleh Ki Truno Pamungkas ini, bener nggak untuk Aquarius, gitu ya. Jadi Anda harus evaluasi apa betul Anda ini selalu membeli barang-barang mewah. Membeli barang mewah itu bagus, tapi kita harus ukur. Maksudnya bukan diukur kemampuannya, ini tidak. Yang harus kita ukur adalah kepentingannya. Kalau boleh dibilang mampu ya mampu, kenapa nggak mampu beli? Tapi setelah itu kepentingannya, maksud saya ya, misalnya Anda membeli mobil, ini untuk Aquarius. Setelah Anda membeli mobil, seharusnya mobilnya yang biasa saja, Anda membeli mobil yang harganya mahal, mewah, akhirnya uang Anda habis. Akhirnya bagaimana? Ya mobil itu nggak bisa digunakan. Karena yang perlu dibeli itu banyak. Setelah beli mobil itu beli apanya? Biasanya kalau saya setelah beli mobil itu kita akan beli aksesorisnya, ya tak? Terus bensinnya gimana untuk nanti gimana? Nah, begitu ya. Jadi itu yang harus dipertimbangkan. Terus kepentingan yang lain yang lebih urgensi. Nah, jangan sampai Aquarius setelah nonton video ini masih seperti itu. Membeli barang mewah tidak perhitungkan, akhirnya besoknya bingung karena uangnya habis. Ya, kalau bingung nanti malah jadi punya utang, kalau punya utang jadi sulit. Aquarius. Yang kedua Leo. Leo ini orangnya sangat loyal kepada teman-teman, sahabatnya. Kalau punya uang itu dia traktir, teman-temannya ditraktir ini, ditraktir itu tanpa memikirkan dirinya sendiri. Selain dia loyal, dia juga royal. Wah, ini menjadi gandengan. Ini Leo. Jadi Leo setelah nonton video ini harus dirubah. Bukan saya melarang Anda ini loyal kepada teman-teman atau sahabat, tapi harus diperhitungkan. Jangan sampai belum habis bulan, belum sampai gajian, uang Anda sudah habis. Ini kan kacau. Itu untuk Leo. Dan Leo ini bagus yang dilakukan yang setelah loyal dan royal ini bagus. Leo ini suka memanjakan diri. Nah, istilahnya suka ngebosin. Ya nggak apa-apa. Namanya kita berbuat baik itu nggak ada salahnya. Namun kalau tidak kontrol, ini bisa kacau. Saya sarankan, namanya juga saran ya, Leo ini harus mengelola keuangannya. Kekurangan yang dimiliki Leo yaitu tadi, dia kurang pandai mengelola keuangan, manajemen keuangannya kurang pandai. Nah, ini untuk Leo, nanti coba diotak-atik, coba di review ya, apa yang saya sampaikan ini coba dipikirkan betul enggak. Nah, nanti baru dirubah mana-mana yang kurang gitu. Yang ketiga adalah Libra. Libra ini orangnya sangat bermurah hati. Nah, tidak jauh dengan Leo. Apa yang dilakukan Libra ini karena dia murah hati, ya dia selalu atau sering membantu teman-temannya. Kalau teman-temannya kekurangan apa ini dan itu, ini Libra ini tidak ragu-ragu untuk membantu. Kadang-kadang gini teman-teman, kita bermurah hati itu bagus, namanya murah hati kok. Murah hati itu nggak ada salahnya. Tapi kalau ini tidak dengan cara yang benar, ini akan merugikan Anda. Akhirnya apa? Karena kemurahan hati yang dimiliki Libra, nah Libra ini sering dimanfaatkan orang. Nah, kalau sering dimanfaatkan orang ya pasti yang terjadi apa? Perputaran keuangan yang dimiliki Libra ini bisa kacau. Maka dari itu Libra saya sarankan Anda ini sangat buruk dalam mengelola keuangan. Nah, penting loh mengelola keuangan itu penting. Jadi kita gunakan uang kita itu untuk hal-hal yang betul-betul manfaat untuk kita. Kalau namanya membantu orang itu nggak ada habis-habisnya. Nah, kita akan berpikir gini ya untuk Libra ya. Nah, kenapa Libra mesti membantu orang dengan uang? Kenapa? Bukan saya melarang, tidak. Ya.
Kenapa juga orang kok perlu minta bantuan kepada kita? Kalau sekali-sekali boleh namanya dalam kehidupan. Yang kita takutkan orang itu minta bantuannya terus-menerus. Berarti orang itu kurang usaha. Nah, prinsipnya gini, kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Kalau kita bisa, kenapa orang lain tidak? Jadi seandainya kita tuh bisa bersama-sama, bersatu, sama-sama kuat, maju terus. Nah ini semua orang ini tidak ada yang minta bantuan kepada Libra. Nah itu, jadi disinilah Libra akan aman posisi keuangannya. Ya, Libra harus bisa mengelola keuangan. Karena selama ini yang saya lihat cara Anda mengelola uang itu tidak benar atau buruk. Yang keempat adalah Sagittarius. Sagittarius ini juga kalau beli apa-apa itu juga nggak diperhitungkan. Makanya gajiannya belum sampai, uangnya sudah habis. Pengeluarannya sangat besar. Ya, pengeluarannya sangat besar, boleh dibilang boros. Di sini saya kasih tahu Sagittarius. Kalau kita belanja sesuatu, katakanlah kita makan. Kalau kita makan, ini ya kesalahan Sagittarius di sini. Contoh, Sagittarius ini ngopi di kafe. Kopi di kafe itu. Ya, itu harganya di situ 17.000. Satu cangkir kecil 17.000. Kalau kita bikin di rumah, itu harganya itu cuma sekitar 3.000 kalau kita itu. Jadi kita bisa save 14.000 di sini dari harga 17. Coba Sagittarius bayangkan. Contohnya Sagittarius makan ayam ayam goreng crispy misalnya. Kalau Sagittarius beli di restoran, satu potong itu harganya 30.000. Bayangkan satu potong 30.000. Kalau Sagittarius beli ayam 1 ekor, 1 kilo, itu harganya juga 30.000. Kalau itu dimasak sendiri, beli tepung, bayangkan, beli tepung itu tepungnya paling harganya 3.000. Beli tepung untuk crispy-nya itu ya, digoreng, jos, uang 30.000 tambah 10.000, katakanlah modal 40.000, itu dapat 1 kilo. Inilah yang sering dilakukan oleh Sagittarius. Dia mau yang instan, sudahlah, nggak mau mikir, saya beli aja di warung, beli aja di kafe dan lain-lain. Akhirnya ini jadi apa? Jadi kacau keuangannya. Bayangkan kalau Sagittarius beli di kafe, di sana akhirnya nongkrongnya kan lama tuh. Belum lagi nanti bensin dari rumah ke kafe itu berapa. Ya memang kita pergi ke pasar itu juga pakai bensin, tapi itu tadi bedanya 30.000 satu potong sama 30.000 1 kilo. Ini sama-sama ayam crispy dan sama-sama kopi. Nah, maka dari itu Sagittarius di sini harus betul-betul bisa berpikir. Karena apa? Karena usia kita ini semakin lama semakin bertambah. Bertambahnya usia, tenaga kita semakin berkurang. Akal dan pikiran kita pun tidak sekuat saat kita muda. Itulah sahabat, 4 zodiak yang terkenal boros, uangnya selalu habis. Jadi 4 zodiak ini setelah nonton ini terus betul-betul bisa evaluasi. Ya, semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan berguna untuk teman-teman. Di sini saya hanya bisa menyampaikan yang saya harus sampaikan. Kalau ini berguna untuk teman-teman, alhamdulillah. Kalau ini tidak berguna, ya jangan dipikirkan. Karena apa yang saya ketahui, saya cuma memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada sahabat-sahabat Ki Truno Pamungkas di manapun Anda berada.
Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan video Kitruno Pamungkas ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memotivasi teman-teman sekalian. Jangan lupa tonton terus video selanjutnya, dan semoga kita semua menjadi orang yang berbahagia. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 kamulyaning jagat.